Hai, perkenalkan nama saya Cikita Izal Abdillah dengan NIM 200306010 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai ayam ataupun galus-galus domestika. Sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai sistematika ayam. Ayam termasuk ke dalam phylum Chordata, kelas Apes, ordo Galliformis, familia Phasianidae, Tribus Phasianina, genus Gallus, dan yang terakhir itu spesiesnya Gallus-Gallus domestica. Selanjutnya masuk ke dalam susunan tubuh ayam. Susunan tubuh ayam itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada caput, ini ataupun kepala. Yang kedua ada kolum ataupun leher. Yang ketiga ada trunkus ataupun badan. Yang keempat ada ekstremitas anterior ataupun sayap. Yang kelima ada ekstremitas posterior ataupun kaki. Dan yang terakhir itu ada kaudal ataupun ekor. Yang pertama ada caput ataupun kepala yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada rostrum ataupun paruh yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada maksila ataupun rahang atas, ada mandibula ataupun rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Selanjutnya itu ada capum oris ataupun mulut, di mana di dalam capum oris ini terdapat nares posteriores yang berfungsi menghubungkan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Selanjutnya ada nares anteriores, yaitu hidung. Selanjutnya ada sera ataupun jengger, yaitu tonjolan kulit lunak yang terdapat pada pangkal rostrum atas. Selanjutnya ada organum pissus ataupun mata. Selanjutnya ada porus acousticus externus, ini yaitu telinga, yang di dalam telinga ini terdapat membran timpani berfungsi untuk menangkap getaran. Selanjutnya yang kedua ada cervix ataupun leher yang bersifat fleksibel dan panjang yang menghubungkan antara caput dengan trunkus. Selanjutnya trunkus. Trunkus ini dilapisi oleh bulu-bulu yang tebal, yang mana bulu menurut letaknya terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada pectricus ataupun bulu yang menutupi badan. Selanjutnya ada rectricus, yaitu bulu yang terdapat pada pangkal ekor di sini. Selanjutnya remiges, yaitu bulu yang terdapat pada sayap. Selanjutnya parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Selanjutnya alas furia, bulu kecil pada ibu jari digiti kedua pada ekstremitas anterior. Berdasarkan anatomisnya, bulu dibedakan menjadi yang pertama itu ada plumae. Plumae ini biasanya terdapat pada sayap dan pada ekor. Kemudian plumae ini terdiri atas kalamus ataupun tangkai bulu, kuil, yaitu lanjutan dari kalamus dan merupakan penyokong dari pexillum ataupun bendera bulu. Yang kedua itu plumulae. Plumulae ini bentuknya lebih kecil daripada plumae. Selanjutnya piloplumae. Piloplumae ini bentuknya seperti rambut dan lebih kecil dari plumae dan plumulae. Yang keempat, ekstremitas anterior yang mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh tulang humerus ataupun tulang lengan atas, radius ataupun tulang pengumpil, ulna ataupun tulang hasta, ossa carpalia ataupun tulang pergelangan tangan yang menempel pada ulna, carpometacarpus, serta digiti. Yang pada ayam berjumlah 3 buah. Yang kelima, ekstremitas posterior ataupun kaki yang terdiri atas 6 bagian. Yang pertama itu ada femur ataupun tulang paha. Yang kedua ada patella ataupun tulang lutut. Ini patella ataupun tulang lutut. Selanjutnya ada tibiotarsus. Ini tibiotarsus. Selanjutnya fibula.
Ini fibula. Selanjutnya tarsometatarsus. Ini yang menonjol. Dan yang terakhir itu ada phalanges ataupun tulang jari yang pada ayam berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sistem saraf pusat ataupun sistem nervosum, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada cerebrum ataupun otak besar yang berfungsi mengatur gerakan tubuh. Selanjutnya ada cerebellum, ini yaitu otak kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan. Selanjutnya ada medulla oblongata di sini yang berfungsi mengantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Dan yang terakhir itu ada medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Traktus digestivus ataupun sistem pencernaan yang pertama sekali itu dimulai dari makanan yang masuk ke dalam kapum oris ataupun mulut, di mana di dalam kapum oris ataupun mulut ini terdapat glandula sariparius, yaitu kelenjar lidah yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pendalanan makanan. Dari sini akan masuk ke dalam. Dari sini selanjutnya akan masuk ke esofagus. Dari esofagus akan masuk ke crop ataupun tembolo, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara, yang dimana di sini dihasilkan enzim amilase dan petialin. Enzim inilah yang bekerja untuk mencerna karbohidrat, sehingga di sinilah terjadi pertama sekali pencernaan karbohidrat. Dari sini akan masuk ke proventriculus, yaitu tempat antrian makanan sebelum masuk ke gizzard. Yang mana di sini juga terdapat enzim pepsin dan HCl ataupun asam klorida yang bertugas mendegradasi protein menjadi asam amino, sehingga pencernaan protein pertama sekali terjadi di sini. Dari sini akan masuk ke ventriculus ataupun gizzard, yang mana di sini terjadi penghalusan makanan, tempat penghalusan makanan yang dibantu oleh grid ataupun kerikil-kerikil kecil. Selanjutnya dari sini akan masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue ataupun usus halus yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada duodenum, yang mana di duodenum ini di tengah-tengah duodenum ini terdapat pankreas duodenum inilah yang akan menerima enzim pencernaan dari pankreas, yaitu enzim amilase dan lipase serta tripsin, sehingga pencernaan lemak pertama sekali terjadi di duodenum. Dari duodenum ini selanjutnya yaitu jejunum, kemudian ini jejunum. Kemudian dari jejunum ini akan ke ileum. Ini ileum. Selanjutnya masuk ke seka. Ini seka yaitu berbentuk 2 cabang yang berfungsi mencerna serat kasar. Dari seka ini selanjutnya akan masuk ke rektum. Ini rektum, yang dimana di rektum ini terdapat banyak bakteri pembusuk dan terjadi penyerapan air dalam jumlah sedikit. Sini. Dan yang terakhir itu kloaka, yaitu akhir saluran pencernaan yang disebut juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan dan metabolisme serta saluran reproduksi. Sistem sirkulatoria pada kor ataupun jantung. Di sini jantungnya sudah dibelah dan terdapat di sini atrium kanan,
Di sini atrium kiri, kemudian di sini ventricle kanan, dan di sini ventricle kiri. Sistem respiratori ataupun sistem pernapasan itu yang pertama kali dimulai dari hidung ataupun lubang hidung ataupun nares. Ini selanjutnya masuk ke kapum oris ataupun mulut. Dari kapum oris ini nanti akan berlanjut ke glotis, yaitu lubang yang terdapat sebelum laring. Nih. Selanjutnya akan lanjut ke laring. Dari laring akan berlanjut ke bronkus, yaitu cabang ke paru-paru. Dari sini akan masuk ke paru-paru ataupun pulmo. Sistem urogenital. Sistem urogenital itu yang pertama di ren ataupun ginjal yang terdapat di sebelah kanan dan kiri berwarna merah. Kemudian ke ureter, yaitu salurannya, dan terakhir bermuara di kloaka. Selanjutnya di sini saya menggunakan unggas yang berjenis kelamin jantan. Jadi di sini terdapat sepasang testis yang berwarna kuning berbentuk seperti kacang. Kemudian ke vas deferens, yaitu saluran yang sama dengan ureter, dan yang terakhir ke kloaka. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu terjadi pada yang pertama ginjal. Ginjal ini nanti akan dari ginjal akan masuk ke ureter, dan dari ureter nanti akan keluar melalui kloaka dan terbentuklah urin. Yang kedua itu pada kulit yang akan menghasilkan keringat, dan yang ketiga itu pada paru-paru ataupun pulmo. Baiklah, sekian video praktikum yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.